Memang persoalan ini sangat-sangat cepat sekali diproses, mulai dari ditetapkan tadi dari posisi sebagai saksi, kemudian ditetapkan jadi tersangka, kemudian ditetapkan diperintahkan untuk penangkapan. Dia dari awal sudah menduga bagaimana terjadinya kriminalisasi dan politisasi persoalan Pak Sepanji Gumilang ini. Begini ya, sepanjang saya di sana itu, saya lihat bahwa orang ini sering sekali bicara persatuan. Saya nggak tahu apakah itu benar apakah, tapi saya lihat itu tulus persatuan, toleransi, kemudian pluralis. Saya pikir dia mengundang begitu banyak kalangan ya, dari berbagai banyak kalangan. Menurut saya juga aneh juga ini tiba-tiba orang yang senang sekali bergaul dengan banyak orang bercuriga apa saja ya. Tapi pada dasarnya jiwanya adalah pluralis. Itu Gus Dur banget menurut saya. Gus Dur banget, orang pluralis, humanis sebenarnya. Kemudian orang sih bicara soal persatuan, kecintaan terhadap tanah air. Ini saya tuh nggak ada kepentingan yang sama Panji Gumilang atau Al Zaitun, dan saya tidak mendapatkan apa-apa dari mereka. Cuman orang ini yang dibilang, yang orang yang dizolimi seperti itu ternyata berbeda. Karena apa? Saya ini adalah orang yang punya komunitas yang berpuluh tahun dizolimi, kemudian pokoknya artinya begitu banyak cerita hoax. Tumbuh empati saya melihat orang yang tiba-tiba punya niat baik tapi kemudian difitnah, di hoax dan sebagainya, yang sama sekali saya merasakan itu karena puluhan tahun juga saya dan kawan-kawan seperti itu. Aristoteles itu orang hebat, Socrates orang hebat, Plato saya kagumi. Tapi kalau ketiga filsuf Yunani klasik ini mengatakan bahwa mereka menciptakan kitab suci dengan tangan mereka, saya nggak akan beriman tuh kepada Plato, saya tidak akan beriman tuh kepada Aristoteles, saya tidak akan beriman kepada Socrates. Sama dengan Rasulullah Muhammad SAW, kalaulah kitab suci Al-Quran itu dinyatakan oleh Rasulullah sebagai karangan beliau, saya nggak akan beriman. Justru saya beriman itu karena Al-Quranul Karim itu kalam Allah. Hanya saja di dalam Al-Quran sendiri, ya ini yang saya katakan, banyak tafsir tentang kalam Allah. Misalnya begini, Pak Kiai Ihsan pasti tentu tahu. Di dalam surat Al-Haqqah ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berkalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu kembali kepada Allah, kepada Al-Qur'an, laqaulu rasulin karim. Qaul, saya katakan qaul, Rasul Karim, Rasul yang mulia. Nah, jadi dalam Al-Qur'an sendiri sudah dinyatakan bahwa Al-Qur'an itu memang qaul. Apa itu qaul? Disitulah perdebatan. Karena ternyata kata qaul ini kelemahan bahasa Indonesia. Diterjemahkan bisa menjadi wahyu, bisa menjadi firman, bisa menjadi perkataan. Ini kemudian menimbulkan perdebatan. Coba kita perhatikan baik-baik Al-Quran yang diterjemahkan Kementerian Agama tentang Al-Quran. Ketika menerjemahkan surat An-Nisa ayat 164, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kalla ba'du Musa taklima. Itu oleh Kementerian Agama diterjemahkan Allah berfirman kepada Musa secara langsung. Itu terjemahannya, nanti cek lagi. Tapi begitu menerjemahkan innahu laqaulu rasulin karim, dikatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diwahyukan kepada Rasulullah, kepada Rasul yang mulia. Di ayat berikutnya, di ayat 41, wa bahwa biqouli syair. Kata qaul diterjemahkan dia bukan perkataan seorang penyair. Kata qaul di ayat 40 diterjemahkan sebagai wahyu. Kata qaul, sama-sama qaul dalam bahasa Arab, diterjemahkan ayat 41 sebagai perkataan. Apa yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini? Oh, betapa dalam Al-Quran itu. Baik. Betapa luas kita harus berpikir di dalamnya. Jadi, kalaulah maksud saya ada orang bertafsir tentang Quran, kita jangan buru-buru kebakaran jenggot. Mari buka diri,
perhatikan baik-baik, buka kembali semua betapa hebat Al-Quran. Kami menduganya bahwa banyak yang dilakukan oleh Panji Gumilang, terutama adalah yang menyampaikan bahwa Tuhan tidak mengerti bahasa Indramayu. Nah, itu saya kira sebuah sesuatu yang tidak bisa ditolerir, artinya berarti Tuhan itu tidak maha dalam segalanya, karena Tuhan tidak mengerti bahasa Indramayu. Nah, karena dia bilang Tuhan itu, Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi firman Muhammad, dan Tuhan tidak mengerti bahasa Indramayu. Ini saya kira bentuk dari penistaan atau penodaan terhadap agama, dan ini menjadi pintu masuk saya kira yang dilakukan oleh Mabes Polri untuk kemudian bisa melakukan penyidikan untuk kasus-kasus lain ya, seperti tindak pidana pencucian uang, kemudian penggelapan hak atas tanah, kemudian asusila, dan yang lain ya. Tentu ini merupakan kerja yang harus kita hargai, kita apresiasi sebagai bangsa Indonesia. Panji Gumilang melawan usai resmi ditahan. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang resmi ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka penodaan agama. Panji Gumilang melawan keputusan penahanan tersebut. Panji ditahan di Rutan Bareskrim Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sejak Rabu 2 Agustus 2023 hingga 20 hari ke depan, yakni 21 Agustus 2023. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menetapkan Panji sebagai tersangka dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa setelah ditetapkannya saudara PG sebagai tersangka pada 1 Agustus 2023, penyidik telah melakukan pemeriksaan PG sebagai tersangka. Kata Ramadan kepada wartawan Rabu 2 Agustus siang, dalam perkara ini penyidik juga telah memeriksa 40 saksi dan 17 saksi ahli. Berbagai alat bukti pendukung dari hasil uji lab 4 hingga fatwa MUI pun telah dikantongi. Panji Gumilang dijerat pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946 dan atau pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 UU ITE dan atau pasal 15.6A KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Alasan Bareskrim tahan Panji Gumilang, Bareskrim mengungkapkan alasan menahan Panji Gumilang. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro mengatakan alasan pertama ialah Panji terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Alasan berikutnya, Panji dianggap tak kooperatif. Dia menyebut Panji beralasan demam hingga sempat absen dalam pemeriksaan. Tapi pengacara penyebut tangan Panji patah, tidak kooperatif dalam pemeriksaan, tidak hadir menyatakan alasan sakit demam, namun fakta surat dokter kita lakukan keabsahannya. Hanya kirim via WA, aslinya yang diminta tidak diberikan. Alasan sakit memunculkan diri di publik dan keterangan penasihat hukum sakit tangan patah, tutur Johandani kepada wartawan Rabu 2 Agustus. Dia mengatakan penyidik juga khawatir Panji Gumilang menghilangkan barang bukti kasus yang melibatkannya. Penyidik juga khawatir Panji mengulangi perbuatan yang disangkakan kepadanya. Dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan dikhawatirkan mengulangi perbuatan, jelas Johandani. Johandani mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman dengan memeriksa Panji setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dia menyebut penyidik sedang menyelesaikan pemberkasan.